Tolong ya, nama saya diperbaiki ya. Biar penginjilan saya jangan terlambat. Apa ini? Ngapain dia khotbah-khotbah? Pendeta apa ini? Korupsi uang. Aduh, darah Yesus berkuasa. Jalankan dana pencuri duit. Tolonglah, jangan fitnah-fitnah lah. Ibu-ibu yang ada di sana itu, tolonglah kalian ini. Apalagi nama Bintang ini. Bintang, kau berani datang, kau datang kemana kau? Ku kasih masuk kau dalam sel. Kau bilang saya pendeta palsu, terus saya tunjukkan saya punya surat-surat semua. Kamu yang datang harus ketemu saya ya. Ketemu saya punya saya kasih lihat surat-surat ya. Saya sudah siapkan ketua adat dan kepolisian. Saya kasih tahu. Ketemu saya ya. Mengajar kalian itu. Selama nama baik saya tidak dipulihkan di TikTok, saya akan tuntut kalian secara undang-undang hukum. Undang-undang IT kena. KUHP kena. Kalian sembarang saja. Tunjukkan surat-surat datang ke sini. Bukan di media. Emangnya saya ada di Hong Kong, di Amerika. Kan gua di Indonesia. Kau datang sini ketemu, bersakas tuh surat-surat. Pak Bom kan pemberani. Terus yang adalah gantian bicara bro. Pak Bom matikan aja dulu mic-nya biar gantian bicara. Ya. Biar jangan diturunkan, biar dia mendengar. Ya. Dia Kita tidak diskusi paham. Ya, Judas Iskariot itu menjual Yesus. Edistipo sudah menjual Yesus dengan cara apa? Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Buang Tritunggal ke tong sampah. Poligami itu ada di Kristen. Salib itu rencana iblis. Dari situ saja Yesus sudah disalibkannya untuk yang kedua kali. Binatang kau. Kok bilang-bilang binatang sih? Penipu donasi. Diskusi santai aja. Jangan kemasukan Santai roh aja. Edis. Jangan kemasukan roh jahat Santai dari aja. Edis. Kalian berdua ini hanya Santai aja. Kalian Kita berdua berdebat ini tapi hanya santai. mencari apa? Kalau mencari ketenaran, kami lebih dulu tenar daripada Edis. Itu fakta. Kalau dibilang hubungan Selamat pagi. Pagi, sabar ya. Satu-satu ya. gantian. tidak suka menghina. Gantian. Nanti Menghina ada punya siapa? bicara. Edis tipu menghina Yesus Kristus. Kau diam. Edis tipu dibilang Yesus dibuang ke tong sampah, kau diam. Karena Tritunggal itu di dalamnya ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Kau diam. Yang menghina itu Edis. Kalau dibilang siapa yang cocok menjadi mualaf, yang cocok menjadi mualaf itu Edis. Karena dia sudah menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Tinggal mengucap 2 kalimat syahadat, dia jadi Islam. Kalau saya, masih ada penghalang. Apa penghalang di saya? Saya masih musyrik. Masih beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Biar kau tahu, Edis tipu itu yang Iskariot, bukan saya. Silakan. Ya, silakan kau ngomong. Silakan Pak Stephen. Saya hanya ingin mengatakan kalian berdua ini jangan seenaknya menghina-menghina Bang Edis, inilah itulah. Kita kan seiman. Apa untungnya kita sering menghina? Sebentar. Jangan kau bilang kita seiman. Saya tidak seiman dengan Edis. Edis tidak Kita nggak percaya seiman. Tuhan. Kita nggak Dan kau seiman. paksakan. Justru si Edis itu seiman dengan Uclim. Otak kau aja yang nggak ada. Kenapa? Sudah kubilang, Otak kau yang tak ada, kau ini. herder kau itu ini otak hanya nggak ada. sampah. Yang ada kesetiaan. Kau yang Ini hanya sampah. dan Kau yang sampah. Sejak kapan saya seiman dengan Edis? Kalau kau seiman dengan Edis, silakan. Bahwa Yesus bukan Tuhan, itu imanmu sama dengan Uclim. Kalau saya nggak mau, jangan kau paksakan saya seiman dengan Edis. Saya tidak pernah mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Silakan. Iya. Terus Coba kenapa kau kalian berdua ini sukanya menyerang Bang Edis? Menyerang apa? Kami Siapa tidak menyerang. Kami tidak menyerang menyerang apa? individu Edis. Tidak menyerang Kami bagaimana? menyerang pengajarannya, pengajarannya. Sang Batas. Pengajarannya yang kami serang. Kau Nandar sama Rifa itu suka menyerang Bang Edis. Yang kuserang itu, lihat video-video saya, adalah pengajarannya. Itu perintah Tuhan Yesus. Bahwa ajaran video sesat, sampah itu. Video kau itu yang video sampah. Kau yang sampah tidak tahu bahwa Edis mengatakan Tuhan yang kau sembah itu Kamu dibuang itu- ke tong sampah. Kamu itu hanya mencari perhatian tetangga sebelah. Tahu itu. Saya tidak mencari perhatian tetangga sebelah karena saya sudah terkenal dari dulu. Dan tetangga sebelah sering terkenal saya apa diskusi. Kau terkenal apa? Terkenal apanya? Waduh, gak tahu kau, aku yang membuat
apa debat lintas agama ini. Itulah kekeliruan kau. Kau itu hanya sampah. Kau yang sampah. Itu otak kau tak ada. Otak Karena kau kau yang merelakan sampah. diri jadi Pak herder. Steven, Sukanya Mas Steven, menyerang- Mas sukanya Steven, menyerang sebentar, pribadi sebentar. orang. Kalau menurutmu, coba kita tanya dulu lah, Rudi. Pak Steven, Ya, Pak Steven, bagaimana? kau setuju kalau Tritunggal itu buang ke tempat sampah? Kamu setuju? Yang saya tidak setuju itu kalian ini hanya suka menyerang terus. Oh ya, kalau begitu minta maaf turunkan ya. aja Pak Bom. Herder ini. Kau Lain setan ditanya, betul. lain dijawab. Kau setan. Kau menyamar, kau bukan Kristen. Sorry ya. Kau bukan Halo. Kristen. Ya, sudah, kau turun aja. Shalom. Dek, Shalom. Pak, nggak ngerti apa itu dialek, apa itu diskusi. Yang dibantah itu narasinya, bukan orangnya. Boleh saya ngomong Yang sebentar? dilawan itu narasinya gitu. Ya, silakan, Bu, silakan. Iya, minta maaf ya. Saya sebagai orang baru, kadang-kadang saya tidak mengerti ini dengan hamba-hamba Tuhan ini. Apakah hamba Tuhan ini bisa saling menjelekkan satu sama yang lain kah? Atau kayak mana? Oke, bukan saya Pak menjelekkan. Bom. Biar Sabar, aku sabar. menjawab Pak Bom. Ibu Kristen kah? selalu dengar Ibu Kristen kah? yang satu Ibu atau bapak yang ini? Saya bapak. Oh, bapak. Oh ya, minta maaf ya, silakan. Saya pengikut Yesus, saya murtadin. Oh, murtadin. Oh, Biar aku murtadin. jawab Pak Bom. Iya. Anda pengikut Yesus yang mana? Yesus yang Tuhan huruf kecil Enggak, atau huruf besar? maksudnya pantas enggak sebagai hamba Tuhan itu. Nah, itu dulu saling jawab, Bu. membenci, Jawab dulu. saling mengutuk. Anda pengikut Yesus huruf Saya kecil cuma atau huruf besar? tanya, pantas enggak sebagai hamba Tuhan itu Iya, saling biar menghujat, jelas kami menjelaskan. saling Sebentar. membenci satu Karena sama yang- banyak Apakah orang- itu ajaran Yesus? Karena banyak orang menyamar-menyamar, Bu. Tolong dijawab, Ibu, apa Kristen Tuhannya Saya Yesus huruf bapak besar? bukan ibu. Dengar, saya bapak iya. bukan ibu. Iya, Pak. Coba Bapak jelaskan, Bapak itu ikut Yesus yang huruf kecil atau huruf besar? Hmm? Yang pasti saya pengikut Yesus Kristus, itu saya yang sejelas. Yesus Kristus yang mana? Saya tidak Menurut perlu perjelaskan menurut yang huruf Edis kecil, Tipu huruf besar. ada dua, huruf kecil atau Cuman huruf besar. saya yang jadi pertanyakan begini. Yang saya pertanyakan begini, boleh enggak sesama hamba Tuhan ini Boleh. saling menghujat, Boleh. saling menjelekan, saling menjelekan boleh? Apakah Boleh. Yesus mengajarkan itu? Petrus dan Andrea Barnabas mengajarkan. Petrus dan Paulus dan Andreas mengajarkan, Bu. Mereka bertengkar juga. Berarti harus saling hujat, saling menjelekan, saling menjatuhkan begitu. Dalam pertengkaran Ajaran ya begitu. Kekristenan itu seperti itu ya, jelek sekali ya. Bahkan Jelek mereka sekali ya sampai- ajaran ini ya. Itu bukan harus jelek. menjatuhkan satu sama Tolong, yang sangat Pak jelek Bob, sekali. di mute dulu Ibu ini. Ibu ini di mute karena muncungnya dua. Jadi, Petrus dengan Paulus itu bertengkar. Paulus dengan Barnabas bertengkar sehingga mereka berpisah. Pertengkaran itu tidak masalah. Asal jangan menghujat Tuhan. Permasalahan sekarang Edis Tipu menghujat Tuhan. Hak kita, kewajiban kita untuk menelanjangi ajaran yang sesat ini. Ketika kita menelanjangi ajaran sesat, kenapa kita dikatakan menjadi penghujat? Sementara dia yang penghujat, tidak dikatakan penghujat. Silakan Pak Bom tambahi. Katakan penghujat. Tes. Silakan Pak Bom tambahi. Silakan Pak Bom. Halo. Tes 1 2 3. Tes. Sudah kah? Iya, gini ya. Yang jadi murtadin, saya pesan buat Anda ya, menjadi murtadin ya. Untuk murtadin tadi silakan naik ya. Tapi Anda jangan murtadin terlalu sok pinter. Anda kalau jadi murtadin, naik diskusi baik-baik, nanti kita diskusi, ya. Jadi, saya Bom senang kalau kalian diskusi, ya. Yang kedua, kalau naik sini pelan-pelan. Kalau ada orang bicara jangan potong. Terus informasi saya lebih senang ya. Yang satu sesi senang itu nanti kalau kalian datang sini, siapapun kalau kalian datang sini, jangan datang cuma bawa ocehan.
Kalau mau ibadah di gereja mana boleh. Tapi kalau kalian datang sini, kan uang tiket sudah mahal. Sebaiknya kalian kumpul duit, banyak-banyak. Terus kemudian nanti kan saya berikan live. Ya tahu sekalian aja, nanti saya live. Yang kedua, oh ada Yuli. Shalom, selamat Iya, pagi. pagi Pak. Saya Shalom, selamat pagi. naik sama siapa namanya? Yang di Amerika itu siapa? Bu Dewi Bulan. Saya naik aja. Oh, di Silakan bulan. lanjutkan narasi Pak. Ya, sebentar ya. Ya, jadi teman-teman begini ya. Kalau siapapun Anda mau datang ke sini, saya senang. Nah, di satu sisi ada senangnya, di satu sisi ada kurangnya. Yang kurangnya itu begini. Saya ini kan pelayanan di berbagai gereja. Otomatis nanti gereja lain yang tahu. Nah, otomatis saya sudah tidak bisa melayani situ karena saya akan memilih gereja mana yang saya harus layani. Itu jeleknya kekurangan saya. Kenapa? Sudah 7 tahun saya di YouTube, saya nggak pernah kasih tahu. Saya cuma memberikan saya punya nomor rekening di bawah. Terima kasih banyak atas bantuan saudara-saudara dalam pelayanan saya. Kenapa? Kenapa sampai saya tidak menunjukkan saya punya SK petunjuk? Kasih SK saya kasih tunjuk. Saya punya data diri. Kenapa? Itu yang saya takutnya. Takutnya apa? Nanti dari salah satu gereja sinode, otomatis mereka berhentikan saya. Itu pasti. Nah, kemudian Anda kalau umpamanya datang semua anak Tuhan, ya boleh datang sini. Saya lebih senang. Cuma begini, saya tidak pernah takut. Cuma itu saja yang saya takut. Cuma nanti bentuk pelayanan saya akan berkurang. Dalam arti, saya akan fokus di satu tempat atau mungkin di 2 tempat. Nah itu saja ya, jadi kalau kalian mau datang, saya terima dengan sukacita. Justru saya lebih senang. Senangnya apa? Saya akan lebih terkenal, nanti anak-anak Tuhan di seluruh dunia akan melihat saya punya gereja yang mana saya melayani di situ. Bentuk banyak bantuan, banyak sekali. Nanti kalian mau, boleh. Nanti saya kirim nomor rekening gereja atau gembala yang ada di situ. Nah kemudian mereka selama ini kan isukan saya tentang saya bikin bangun gereja Murtadin. Itu saya pikir isu yang sangat tidak benar. Yang terjadi adalah ada pelayanan saya di 3 gereja. Saya bisa kasih tahu bahwa gereja itu sementara dalam pembangunan. Dan ada saya punya data semua. Dari rekening gereja, dari struktur dari konsultan yang kami sudah buat. Kemudian yang gereja satu yang khususnya saya punya pribadi sendiri. Kemarin saya udah ke Jakarta, saya ketemu dan Pak Gilbert. Dan Pak Gilbert bilang, Pak Bombom biarlah Pak Bombom melayani dulu di gereja lain. Karena Pak Bombom punya gereja, nanti saya datang ke Manokwari baru peletakan batu. Cuma masalahnya dana ini kan belum ada. Saya kasih tunjuk dana itu sekian miliar. Nah, dana itu yang terhambat untuk saya pribadi sendiri punya gereja. Cuma yang masalahnya ini kan ada beberapa gereja yang saya layani. Kalau kalian mau datang sini, mau datang untuk bawa sumbangan, saya lebih senang. Nah, satunya yang saya keuntungan saya otomatis, saya lebih banyak orang akan dikenal saya dan otomatis nanti akan dibantu. Saya yakin itu. Jadi saya nggak pernah marah sama orang, saya lebih senang. Terus kalau umpamanya kalian bilang, oh, Bombom pendeta palsu, ya sudah kalau mau datang ke sini silakan. Nah, kenapa saya tidak pernah menunjukkan SK saya? Karena ketakutan saya bukan kepada kalian. Ketakutan saya takutnya begini. Takutnya saya kalau sudah tunjuk berarti nanti kan yang lain kan lihat, teman-teman saya kan lihat. Toh, nanti lihat, otomatis saya punya pelayanan sudah tidak bisa di tempat lain lagi. Dan saya fokus di satu tempat aja. Tapi tidak apa-apa lah, kalau mau yang kebenaran ya itu yang sebenarnya kebenaran. Tapi saya lebih senang kok. Senangnya saya apa? Ya kalau kalian datang bawa sumbangan lah untuk pelayanan gereja. Masa datang kalian tidak bantu saya kan? Saya lebih senang ya. Saya suka, hati saya suka cita. Itu saja prinsip saya. Oke itu saja ya teman-teman ya. Lebih bagus toh tombok sayang. Ya silakan Yul. Pokoknya mau sampaikan dek. Silakan. Ini ya, saya nggak ada mau menyampaikan apa-apa Pak Bombom. Saya cuma ya, tadi ya. ditarik sama penghujat yang di Amerika itu menaikkan saya naik. Ya sudah bilang di sini. Jadi kemarin Ya, Pak Bombom itu sudah DM saya.
Saya Iya, tadi iya. malam juga ditelepon sama salah satu orang yang mungkin biasa bantu Pak Bom Bom ya. Ya, Saya ya. udah nggak mau berpanjang lebar Pak Bom Bom ya. Ya, tembakau sayang saja lah, ya, ya. Ya, saya nggak mau. Saya sudah bilang, jangan, pokoknya intinya jangan saja. Saya sudah dukung Pak Bom Bom dalam pelayanan Ya. dan lain-lain. Tapi Pak Bom Bom juga harus tahu, saya ke Manokwari itu bukan mencari Pak Bom Bom. Saya mau jalan-jalan gitu. Tenang aja Bapak. Ya, untuk Dewi Bulan juga ya. Saya itu nggak kenal sama kamu Dewi Bulan ya. Diam kau bang, aku nggak ada ngomong sama kamu. Buat doamu bang. Buat doamu bang. Tunggu nih doi. Doi, Pak. Adanya masalahku sama kamu bang. Enggak ada lah, makanya aku I love you sama kau. Aku nggak ada masalah sama kalian. Kalian aja yang merepet kemana-mana. Apalagi sama Bang Sang Debater nih ya. Mana ada aku merepet sama kau Yuli. Kalau sama si Reda ya. Aku nggak ada sentuh dia, dia sentuh aku. Sama aku bang. Aku nggak ada masalah samamu bang. Ya, mana ada aku merepet sama kau. Kau kan Gitu. cantik manis. Ya itu juga si Dewi Bulan itu, sorry ya Pak Bom Bom ya, saya mau keluarkan unek-unek saya nggak apa-apa. Walaupun saya tahu Pak Bom Bom itu dekat sama beliau. Saya jujur nggak kenal sama beliau. Asal Dewi Bulan tahu ya, saya itu jalan-jalan nggak minta-minta Bu Dewi Bulan ya. Anda itu kalah popularitas sama Edis TV itu wajar, padahal Anda sudah menghujat. Tapi nggak naik-naik popularitas Anda. Sadar diri Anda kalau mau menjadi seorang apologet, belajar dari Pak Bom Bom. Yul, Dari Bang Sang sebentar Debater. Yul. Diam Yul, dulu kok sebentar bang. dulu. Aku nggak ada hubungan Nggak, sama aku sebentar. bang. Jangan kau bikin Sebentar, marah dikit bang, aja. ya. Dikit aja. Bahwa Dewi Bulan itu tidak bisa disaingi oleh Edis Tipu. Kenapa? Karena Dewi Bulan itu sudah masuk TV One. Bikin terus bang, bikin terus. Itu aja Pak Bom Bom. Yul. Ya. Santai aja lah. Iya Pak, ini aku kenapa sih kalian itu suka sekali kelai-kelai gitu loh. Dek, ada yang saya mau tanyakan, Dek. Begini, Dek, saya minta bantu sama Yuli, ya. Yuli tolong bilang Metatron, perbaikilah. Saya punya nama baik loh. Saya difitnah loh. Curi uang 160 juta. Curi uang anak Batak. Karena sekarang ini jemaat yang saya layani di berbagai gereja ini, di Papua ini kan Yuli tahu secara detik-detik. Mereka mendengar, karena mereka mendengar bilang, selama ini kan saya kasih bantuan di gereja, baik itu uang cash, saya beli alat musik, laptop, mimbar. Saya layani selama saya dapat uang di YouTube maupun di TikTok. Mereka ini kan di sini bilang, berarti kami punya hamba Tuhan ini Pak Bom Bom. Selama ini kami percaya kok curi-curi uang ya, penipuan ya. Kesalahan kalian percaya lah, enggak lah. Cuma dengan begini kan sudah membuat kegaduhan di dalam jemaat kan. Nah jadi saya jujur, saya marah bukan marah Yuli, bukan. Saya marah orang, tolonglah perbaiki saya punya nama, bukan saya ingin dibaikin, bukan. Ini kan tidak benar, masalahnya kan uang ini kan uangnya Palidara, uang Palidara kan yang bikin travel kan. Ini kan uangnya mereka berangkat ke Israel. Nah, dong sudah berangkat tanggal 15 mereka sudah berangkat, tanggal 19 November mereka sudah berangkat, sudah oke. Masalahnya ini kan ini pasal 372 dan 378 ini penggelapan uang. Ini masalah pidana loh. Begini Pak Nah, Bom Bom, dengan- tadi pagi, iya. tadi malam tuh saya sudah langsung ditelepon sama salah satu, ya mungkin Bapak Bom Bom sudah laporan sama dia, jadi saya langsung ditelepon, saya nggak sebutkan namanya. Dia bilang gitu, saya bilang simpel sama Bapak itu, kalau memang Pak Bom Bom tidak ada, ya sudah santai saja, nggak usah diperpanjang lebar. Kalau memang Aduh, tidak ada, Itu tunjukkan. gampang Yuli. Loh, Begini. tidak Bapak. Kalau memang seandainya Bapak tidak ada melakukan penggelapan, tinggal Bapak buka saja, selesai. Lu buka apa deh kalau saya nggak tahu? Ya Saya di sudah, Manokwari. sampaikan tidak ada Pak. Begitu. Itu nggak bisa klarifikasi dari saya deh. Maksudnya mereka ini yang nuduh saya WK. Apalagi yang mereka yang pernah adik berhubungan dengan mereka kan. Itu ngomong begitu enak saja nggak? Ini di Papua ini sudah besar loh. Masalahnya kan saya kasih banyak bantuan. Saya bukan kecil Yul. Nanti kau boleh cek di gereja ini. Minimal satu gereja itu saya sumbang 100 juta. Ini saya open saja, terpaksa saya bicara. Oke. Saya punya bukti banyak. Satu gereja nanti kau datang, kau tanya di gereja ini uang-uang dari anak Tuhan yang saya kumpul selama ini. Saya gak usah ngomong. Nah ini kan sekarang ini kan bentuk uang besar yang saya kasih masuk di gereja. Nah sekarang
Ini kan uang 160 juta kan bukan uang saya. Saya tidak pernah ambil itu. Itu uang travel 160 juta untuk Palidara. Terus sangkut paut lagi dengan uang anak Batak yang ada Lerudi ini. Sedikit pun tidak pernah uang itu masuk dari rekening saya. Ini mumpung ada Lerudi Yohanes. Coba tanya Lerudi. Uang itu masuk dari rekening Lerudi untuk bantu dalam Begini, pelayanan. Yuli. Siapapun yang mengatakan kami memakan uang, dia yang wajib membuktikan. Karena di dalam hukum, siapa yang mendalilkan, itu yang membuktikan, bukan kami. Adalah kekeliruan kalau kami membuktikan, Yuli. Makanya fitnah orang-orang ini terlalu kejam, terlalu pedih kepada kami. Kenapa? Benar. Karena mereka apologet yang murni apologet, itu masih aku dengan bom-bom. Mereka ingin membunuh karakter kami dua agar si Edi Stipu yang naik sendiri. Padahal kalau kita naik sama-sama kan tidak ada masalah. Di mana masalah? Saya tidak pernah menyerang Edi Stipu sampai bulan 9. Bulan 5 saya dihancurkannya nama baik saya tidak serang dia bulan 5. Bulan 9 karena ajarannya ada yang keliru, makanya saya tentang. Kalau ajarannya tidak keliru, takkan pernah saya sentuh. Demikian juga Cireda. Saya nggak kenal dengan baik sama Cireda ini. Tapi dia pernah bertelepon sama saya. Tapi tidak tampak wajah. Dia mengajak saya lari ke luar negeri untuk menghujat. Saya tak mau. Nah, tiba-tiba dia menyinggung-nyinggung saya. Alasannya apa? Kan tidak pernah saya singgung dia. Dia kepanasan seolah-olah mau jadi pahlawan untuk Syedi Stipu. Untuk apa dia jadi pahlawan untuk Syedi Stipu? Harusnya dia jadi pendamai. Jangan dilakukan politik belah bambu. Satu diinjak, satu ditarik ke atas. Ya kami punya hak membela diri dong, Yuli. Yang cantik manis. Jadi gini, Tatar. Kita ini bangsa debatar. Jadi gini Yuli, begini Yuli. Kalau ada Yuli bilang saya harus mengklarifikasi, itu namanya salah. Saya ini kan dituduh yang tidak saya lakukan kejahatan. Bagaimana saya mengklarifikasi dengan cara begitu? Siapa yang mengatakan salah, dia harus menunjukkan dalil. Nah, saya ini kan nama saya kan sudah buruk sekali deh. Dan sekarang ini orang-orang yang ada di gereja kemarin sudah mereka menyatakan, apalagi di sini saya layani kan kebanyakan saya tugas di Papua deh. Dan di sini kan, aduh, saya mau kasih tahu sulit ya. Kalau kita beli tanah, agraria itu tidak berfungsi, ya. Yang berfungsi itu pelepasan adat. Nah, ini masalahnya. Ini bukan uang kecil deh, 160 juta loh. Nah, mereka punya prinsip bahwa saya ini sebagai hamba Tuhan yang mencuri dan menipu donasi di TikTok. Ini nama baik saya sudah hancur deh. Nah, kemudian mereka marah. Termasuk ketua parlemen jalanan ini yang kemarin ada saya live, dia nonton. Kalau mau nanti sebentar malam saya libatkan dia boleh bicara. Mereka ini sudah melaporkan ya, jadi di ketua adat. Ya, mereka sudah melapor tentang yang saya difitnah ini. Makanya saya kenapa suruh Metatron itu datang. Ya, dan mereka tapi mereka sampai sekarang tidak datang. Nah, ini dia. Saya jujur, saya nggak mungkin mau bagaimana saya mau klarifikasi itu secara hukum salah deh. Nah, saya tidak melakukan apa-apa kok saya mau klarifikasi. Saya tidak ini. Itu namanya goblok itu. Nah, saya tidak, ini harusnya nama saya diperbaiki loh. Jadi penginjilan saya ini terhambat karena orang-orang mengatakan saya curi duit. Tapi sampai saat ini si botak Metatron ini nggak pernah membuktikan. Terus mereka bilang, ya saya minta maaf saya sebut nama ya. Si Reda bilang, kami akan tunjukkan A1 hari Kamis ya, tanggal 8 ya, jam 6 ya. Kami akan tunjukkan bom-bom. Mana pembuktian itu yang saya tunggu? Sampai sekarang deh. Ini kan menghambat saya punya penginjilan. Nah, Yuli sudah kenal saya lama. Saya punya penginjilan, bukan, saya bukan pengajar sesat. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Tolonglah mereka membuktikan supaya semuanya clear, supaya pelayanan saya itu bisa nggak terhambat kayak begini. Nah, puji Tuhan, Tuhan kasih saya kemarin tahun baru 1 jiwa baru dimenangkan. Itu saya senang, saya nangis kemarin. Nah, sekarang yang saya inginkan itu coba tolonglah teman-teman ya. Kau jangan saya bilang pendeta, yang bilang saya pendeta, kenapa saya marah? Suruh saya pendeta abal-abal datang ke sini. Saya punya alasan saya tidak tunjukkan SK saya karena apa? Inilah nanti saya terhambat. Kenapa? Otomatis nanti di gereja lain saya tidak bisa layani. Itu alasan saya. Itu urusan saya dengan Tuhan. Kalian ke sini mau cari kekurangan saya, datanglah ke sini. Saya bukan orang miskin yang minta-minta. Saya ini selama ini bilang, aduh saya punya beras dan itu untuk hamba Tuhan yang lain saya bantu. Biarlah saya dihina, saya dicaci maki. Ya, bukan begitu caranya kalian. Lebih baik kalau kalian punya uang ada banyak, ya udahlah, nggak usah kita harap sini. Kalian bantu saja teman-teman saudara kita lagi kekurangan di Medan sana, di Sebolga, di
di Sumatera Utara yang lagi kita orang Kristen lagi kekurangan, kalian bantu mereka lah. Kalau kami di sini gak usah, biarlah saya cari sendiri saya di sini. Saya punya titel itu. Oke, silakan Yuli, silakan. Jadi sudah ya Pak Bom Bom ya, maksudku gini aja dah, aku nggak mau memperpanjang lebar. Urusan duit itu memang sensitif, makanya ini pembelajaran juga buat kita pelayan-pelayan Tuhan, memang yang benar-benar mau melayani. Kalau memang dapat berkat ya bersyukur, tapi jangan kita berurusan dengan duit-duit yang lain. Ini pembelajaran apa yang terjadi sama Pak Bom Bom dan teman-teman semuanya. Semoga tahun 2026 tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Saya tidak mau. Saya mau tetap Pak Bom Bom, Bang Seng Debater, pelayanan saja. Saya tidak memungkiri, saya dulu tuh sama Pak Bom Bom itu sering belajar sama Pak Bom Bom. Tapi semenjak kejadian ini saya mundur karena apa? Saya tidak mau terlibat seperti itu. Dan yang kedua Pak Bom Bom, mengenai hubungan Bapak dengan gereja. Itu Bapak mau berbicara seperti apapun, sampaikanlah saja kepada pihak gereja. Kalau mereka belum bisa membuktikan, gereja harus percaya sama Bapak. Nggak usah Bapak mau bicara tentang hukum adat atau apa, jangan dipikirkan Pak. Saya Yuli salah, Yuli gini deh. Ada dua hal yang saya mau bicara sama Yuli. Tadi Yuli kurang kopi deh, minta maaf ya. Begini deh, yang pertama masalah duit. Saya nggak pernah ribut masalah duit deh. Saya ini tetap berkat selalu mengalir. Yang saya pusing ini begini, contoh ya, kalau orang kasihkan paus, saya menari-menari, itu saya sengaja kebahagiaan orang lain yang saya bisa bantu. Itu saya sengaja. Itu kan namanya di sini kan TikTok dunia entertainment. Oh? Nah saya nggak pernah ribut dengan orang punya berkat. Sejak kapan saya ribut? Oi, Rudy Yohanes dapat duit begini. Oi, dia dapat begini. Enggak. Saya yang saya sarang itu selama ini pengajaran deh. Saya bukan sarang orang punya berkat. Saya dapat berkat sini. Cuma sekarang yang saya pusing ini, ya jujur ya, saya marah. Suatu tuduhan yang tidak benar kepada saya, 160 juta dan uang anak Batak. Itu yang saya marah. Karena masalah uang ini sensitif dan saya tidak pernah ganggu orang. Saya nggak pernah mengambil orang punya uang. Saya merasa saya tidak ambil. Nah, yang kedua, bentuk pelayanan saya, orang lain tidak usah campuri. Kenapa? Karena kita kan masing-masing menyelamatkan kita diri masing-masing. Saya punya pelayanan itu, saya takutnya secara pribadi bukan masalah adat, bukan. Saya kan pelayanan kan begini deh, saya bukan di satu gereja, ya. Saya melayani di berbagai gereja. Nah, saya ini kan otomatis di gereja lain pasti kan ada yang saya tidak layani kalau minggu 1 bulan ini. Nanti 1 bulan ini karena jadwal saya kan bukan berbagai apa. Saya nggak pernah, jujur, saya nggak pernah pelayanan di penjara. Saya nggak pernah pelayanan di tempat pasar-pasar. Nggak, itu mungkin abang saya boleh. Tapi saya pelayanan di gereja, di rumah sakit, di rumah-rumah, itu benar. Itu benar. Dan saya ini kan pengajar. Kan ada lihat saya punya cara mengajar. Nah, jadi saya ini, yang takutnya begini, nanti kalau saya sudah ketahuan SK saya, nanti SK saya itu, ya, jujur saja di gereja ini nanti sudah tidak terima saya lagi. Karena, Bapak kan dari gereja ini. Pak Bom Bom. Ya, silakan. Sedikit Pak Bom Bom. Ini mumpung ada Yuli di sini, adikku yang cantik manis. banyak Tolong kali ceritamu sampaikan. Bang. Terus gitu kau. Kawan kita PK lagi. Biar ada lu berkatku dikit. Waduh Jadi Bang. tolong sampaikan sama Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Panggil Saya namanya tidak. Bu Sofiatul, sopan kok Bang. Kok nggak ada sopan-sopannya kau ya? Bukan, itu bukan nama aslinya. Itu nama panggungnya. Henritan yang buat itu. Santailah, aku juga wak labu. Gak pernah aku marah. Nama panggung itu. Nama asliku Rudy Yohanes. Nama dia Lani Ekowati. Ya. Dengar deh. Tolong bilang sama dia, cabut pernyataan dia bahwa aku pernah meminta uang 150 juta kepada dia. Karena sampai detik ini tidak bisa ditunjukkannya bukti aku minta uang kepada dia. Yang benar adalah si putra, apa namanya kemarin? Itu Marga Syagian. Dia yang bertelepon sama aku menodorkan diri untuk menyampaikan sama Sofiatul mengenai uang 150 juta itu. Dan uang 150 juta itu untuk Rudy Simamora mulai dari polisi sampai ingkrah. Cuman si Syagian itu nggak ngerti arti ingkrah. Dia kira untuk pra-peradilan saja. Saya sudah umumkan waktu itu live, tidak pernah saya bilang untuk pra-peradilan 150 juta. Permintaanku hanya itu saja. Baru yang kedua deh, biar kau tahu. Edis tidak pernah saya serang selagi dia tidak pernah mengajarkan kesesatan. Bisa dibuka seluruh
Banyak kali cerita Bisa. bang, nggak menyesatkan. Setiap hari fitimu tentang Edis TV, agak lain kau. Iya, dengarlah dulu. Setelah dia bulan 9, baru aku serang. Kenapa? Karena dia yang menyerang pribadiku lebih dahulu. Semua orang tahu, aku ajak dia debat. Apa dibilangnya? Hahaha, Rudi Yohanes, kau selesaikan dulu donasi anak Batak yang kau ocop. Kau habiskan, tak kau kasih 1 rupiah pun. Itu adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Dan sudah ku bantah. Ini WA si Rudi Simamora. Mengenai 1 rupiah tak pernah, sudah dibantah Rudi Simamora sendiri. Bahwa pernah diterimanya uang waktu dia di Poltabes 1.200.000 dan 800. Secara hukum, ucapannya si Edis Tipu itu sudah berantakan. Tidak boleh dibenarkan di depan hukum. Nah, itu, Yuli. Makanya sekarang, kenapa aku serang dia? Karena dia terlalu angkuh. Dan pengajarannya yang sesat bertambah terus. Bukan malah berkurang atau tetap segitu. Tolong disampaikannya Yulia. Terima kasih Yuli yang baik hati. Udah gitu aja Pak Bom Bom. Saya rasa udah clear. Nanti saya tetap hubungi Bapak Ya. kalau sudah tiba di Manokwari. Dan saya mau meluruskan sama teman-teman terkhusus yang namanya Ibu siapa namanya itu yang di Amerika yang penghujat keras itu yang ngirim-ngirim VT-nya Edis TV. Nanti bawa sumbangan ya, bantuan ya. Tenang Pak Untuk Bom Bom, gereja kami. asal Pak Bom Bom Siap. tahu ya. Bapak Siap. nggak usah mikir itu, banyak Pak. Hormat, ya. Semua pada Oke. ngomong hubungi saya, yang penting jumpai Ya. Pak Bom Bom. Ya saya jumpai. Siap. Hormat. Siap. Sebentar Pak Bom Bom, saya mau uruskan dulu ya. Buat yang Ya, ya. namanya siapa namanya Dewi Bulan Busuk itu ya. Saya berangkat nggak minta-minta Bu, nggak minta-minta, nggak buka donasi. Ya saya nggak minta sumbangan berangkat ke Manokwari, jadi jangan giring opini yang ndak-ndak. Ya. Oke Pak Berarti, Bom Bom, sampai jumpa ya, nanti di berarti- Manokwari. Tuhan Yesus Ya, memberkati berarti Bang Ibu Debater. Yuli, terima kasih. Saya izin Ibu. turun Bang. God bless Ya, you. berarti ya. Oke, terima Jangan lupa kasih ya, Yuli. sumbang si Bolga juga Yuli, itu harus bantu. Pasti. Teman-teman di Iya. saudara kita di Batak ya. Izin Ya, dong siap. sebelum turun, Ya. saya bicara. Saya nggak Boleh. kenal sama Amin Wijaya, nggak ada urusan saya sama Abang. Saya juga nggak ada urusan dengan Ya kamu. udah, ngapain Saya ngomong cuma sama saya? Dengan Dewi Bulan doang. Saya kan izin dengan Bom gitu. Izin ya. Kalau tadi katanya Dewi Bulan dibandingkan Edis lebih jauh si Edis. Anda tahu kasus MKC dikasih makan kotoran, go internasional sampai HAM internasional Amerika turun. Itu peranan siapa? Dewi Bulan. Gue buka sekarang nih. Sampai Christian Prince David Wood menyiarkan kasus AMKC. Itu peranan siapa? Dewi Bulan. Dewi Bulan itu berperan. Sampai MKC HAM internasional Amerika itu turun. Jadi kontribusi ke Dewi Bulan Jauh, melebihi, jauh. mohon maaf, Edis TV. Min, memang jauh Min. Itu kan si Yuli karena orang baru, jadi nggak tahu. Wajar lah. Di situ belum ada apa-apanya. Iya, dalam misalnya orang yang baru masuk Kristen mengalami ada peranan Dewi Bulan untuk melindungi di Indonesia. Saya dengan Pak Tony Bastama dengan Dewi Bulan telepon bertiga, minta pengacara dari MKC dimasukin. Saya masukin Martin Lukas Simanjuntak. Dewi Bulan minta ditulis dalam bahasa Inggris. Saya juga ada di telepon internasional pada waktu Pak Kamal. Teman-teman tolong bantu tap-tap layar ya. Kalau lap-lap oren bagi-bagi berkat sedikit biar lap-lap oren ini. Waktu Pak Kamarudi Simanjuntak sampingnya Safruddin Ibrahim dengan HAM internasional Amerika live. Di situ ada Pak Tony Bastama, saya doang yang di Indonesia, Amin Wijaya. Peranannya banyak, jauh. Mohon maaf ya, gitu. Saya tidak Min, setuju ada dengan Dewi sebentar. Bulan, gitu. Ada kelebihan si Edis daripada Dewi Bulan, yakni kemaruk serakah, tidak mau membantu sesama. Bahkan ada orang si Bolga datang, pura-pura dia bilang akan disikat uangnya. Rudi Simamora minta bantu juga tak mau. Oke. Iya, betul gak Sang Debater? Gini, kita simpan Ya. udah berapa tahun ya Sang Debater, betul Pak Bapak izin. Iya, Kita iya, simpan, iya. betul gak Sang Debater? Kita simpan sudah sekian tahun, Pak MK juga sudah bebas. Ini baru saya buka nih, peranan Dewi Bulan itu banyak buat apologet. Melebihi Edis jauh. Bener gak Sang Debater? Gua nggak pernah Tapi buka, tadi Pak Bobo. sebentar dulu. Jauh. Tadi Yuli, Enggak. tadi Yuli cepat-cepat turun. Begini Yuli deh, begini deh. Sebenarnya kan Adek kan sudah minta maaf juga Subebek sama abang tuh. Adek tolong bantu kasih tahu Metatron itu, perbaikilah, bertanggung jawablah, tarik cabut ngomonganmu gitu.
bahwa saya korupsi uang itu. Ya tolong ya, nama saya dalam dunia ini harus diperbaiki loh. Ya, saya minta tolong ya, jangan tuduh saya pencuri duit. Ya, itu sudah merusak saya itu. Kalau enggak itu jujur ya. Kalian dalam satu kelompok meskipun kita saling memaafkan secara iman, tapi secara hukum saya sudah laporkan ya. Saya sudah laporkan di sini. Masalahnya begini, siapapun yang terlibat dalam suatu lingkup, ya, jadi saya punya biaya semakin kurang, ya. Saya sudah laporkan, jadi tinggal saya menunggu kapan reaksinya, karena semua yang terlibat di dalam lingkup ini, kalau saya punya nama baik belum di-clearkan bahwa saya tidak curi uang, ya, uang 160 juta, uang travel, uang anak Batak itu, ya, ini saya sudah laporkan memang, sudah, tinggal tunggu saja orangnya, laporan saya tinggal pegang, tangkap saja, siapapun itu, karena ini sudah perbuatan apa ya, perbuatan tidak menyenangkan dengan undang-undang IT juga, ya kan? Karena memakai informasi yang salah di TikTok untuk mengatakan saya menipu orang uang travel dan uang penipuan uang anak Batak. Ini sudah melakukan kesalahan ini dengan undang-undang IT ini, ya. Dan ini tetap masalah, bukan masalah kecil. Meskipun kita bicara sini baik-baik ya. Bicara baik-baik. Tapi tetap saya akan laporkan. Dan ini saya sudah laporkan. Tetap saya proses secara hukum. Saya tidak main-main ya. Itu ya. Karena saya tidak, jadi klarifikasi saya, dengar ya. Klarifikasi saya bukan masalah benar. Saya bilang saya tidak ambil uang. Saya tidak ambil uang. Bukan. Kalian yang menuduh saya selama 4 bulan, dengar ya. 4 bulan ini kalian tidak bisa membuktikan saya. Dan saya sudah laporkan itu. Ya. Ya. Bukan masalah Metatron. Siapapun yang terlibat, ingat. Rekaman saya punya. Siapapun yang kalian yang kumpul di situ mengiyakan, oh bom begini ya, curi uang anak Batak, curi uang travel. Kalian di situ semua terlibat. Saya sudah punya rekaman. Jangan bilang tidak, ya. Jangan bilang tidak terlibat, oke? Jadi bukan saya harus membuktikan, loh. Saya tidak melakukan apa-apa. Ada urusan apa saya di Jakarta? Gua di Manokwari kok. Itu aja ya. Jadi saya orang baik. Silakan, mau datang ke sini silakan. Tapi ingat, proses tetap saya proses. Oke? Oke, makasih. Silakan. Ini selamat pagi. Ya, lanjut. Izin, bentar lanjut. Jadi saya juga nggak ada urusan sama Yuli ya. Saya juga nggak pernah nyerang-nyerang kamu ya Yuli. Cuman saya hanya ingin memberitakan begitu kan. Saya juga nggak mau menyerang-nyerang Edis begitu kan. Ada lihat nggak saya nyerang-nyerang. Nah, tetapi kalau soal Dewi Bulan dengan Edis, Dewi Bulan jauh lebih berperan untuk apologet di Indonesia. Termasuk para orang yang baru masuk Kristen mengalami persekusi. Dia sediakan tempat. Jauh gitu. Walaupun saya tidak akrab dengan Dewi Bulan. Cuman masalah kasus MKC, saya ada di toko bersama Tony Bastaman. Gitu. Mereka aja nggak ngomong. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman, ini kalau masalah hukum itu jangan kamu main-main. Ini di publik. Ini di layar ini. Ya. Ya. Bom, Ingat biar ya. dilanjutkan Ya. dulu mengenai Dewi Bulan itu. Jangan dikatakan. Oh iya. Oke, silakan. Kesannya nanti Pak Bom buat panggung ini untuk bela diri aja. Oke, silakan. Gue ya. Gue nih. Min, ya Bro Min, silakan Bro Min. Iya, gitu. Biar jelas Jadi, semua. iya, peranan Dewi Bulan itu, walaupun saya tidak akrab dengan Dewi Bulan dan saya sangat tidak setuju apa yang dia lakukan, penghujatan terhadap Islam yang, sorry ya, menurut saya brutal. Tetapi ada sisi positifnya yang tidak bisa saya sembunyikan. AABB, betul gak? Gitu. Peranannya sangat banyak, terutama dalam kasusnya MKC. Siapa yang bisa nyampe ke Christian Prince? Siapa yang bisa nyampe ke David Wood? Masalah MKC. Si Christian Prince kan sampai live.
membawa masalah MKC. David Ut juga masalah MKC. Itu dari siapa? Dewi Bulan. Yang meminta saya untuk menyambungkan pengacara Pak MKC. Saya sambungkan Martin Lukasi Manjutak. Dewi Bulan minta di dalam bahasa Inggris. Dan peranannya siapa? Pak Tony Bastaman menyambungkan saya dengan Dewi Bulan, dengan saya sambungkan dengan pengacaranya MKC. Belum lagi yang tadi yang saya bilang tuh, ketika ada orang yang pindah agama takut dipersekusi, dia sediakan tempat perlindungan, dikasih makan dan sebagaimana. Jauh peranan Dewi Bulan, mohon maaf ya gitu. Pak Bomo kan juga tahu kan, kemarin saya juga sih, udah kamu jangan kompor-kompor Dewi Bulan dengan saya. AABB, walaupun Dewi Bulan sama saya kagak akrab, benar gak Pak Bom? Di atas Komal sini loh. Amin, kamu jangan ngompor-ngomporin. Silakan, sang debater atau Pak Bom. Ya, sebelum saya ngomong panjang lebar, saya cuma kasih tahu saja ya. Tolong orang Kristen yang lagi nonton sekarang lagi banyak ini, ada live di YouTube juga, teman-teman punya YouTube ya. Kalian harus cerdas dan kalian harus pintar. Saya ini bukan takut kalau masalah saya, enggak. Masalahnya saya wajar kan. Coba saya tanya sama kalian. Kalian ketik 1 kalau setuju ya. Kalian setuju nggak? Kalau kalian di masalah saya ini pasti berat kan? Nah, di sini tidak boleh mulut sini berbeda, di sana beda. Ya. Istri saya ini sudah marah, teman-teman. Kalau kalian dukung saya ketik 1. Dengar, kalau kalian di posisi saya, ini bukan masalah main-main ini, dengar. Ini masalah uang, ini sensitif ini. 10.000 pun orang bisa baku bunuh. Minta maaf ya, saya bicara. Ini 160 juta, justru Metatron bilang 164. Saya baru tahu lagi kemarin di ruangnya, siapa namanya tuh? Di ruangnya Mata Pisau. Jangan kalian bilang ini masalah biasa. Ini sensitif loh. Masalah harga diri, masalah pelayanan yang kami tidak ambil. Kenapa kita gereja itu berpecah-pecah-pecah? Karena masalah uang saja. Kita open-open saja ini. Ya, jadi tolonglah. Jangan bikin malu. Tolong nama saya diperbaiki. Ingat ya, kalian mau ketemu saya, nama saya diperbaiki. Kalau tidak, tetap proses itu tetap saya lanjutkan. Ya, karena ini nama baik saya yang dibuat buruk. Anak saya di Jakarta sudah dibuka. Istri saya sudah ditampilkan. Saya nggak masalah itu. Tapi saya malu nih, oh ini istrinya Pak Bom, anaknya Pak Bom pencuri uang donasi. Yang saya tidak lakukan. Bagaimana saya mau klarifikasi? Kan goblok itu namanya. Yang saya tidak lakukan. Saya bukan masalah pembelaan diri. Tapi tolong nama saya dipulik-putikan. Ini masalah IT nih. Saya akan tuntut Anda dengan undang-undang IT ya. Ingat. Kau mungkin tidak menghina. Tapi ke dalam undang-undang IT kau sudah mulut bicara. Kau di dalam kau tidak rasakan. Ada bukti rekamannya. Anjing kah ribut ini? Kenapa anjing dogi-dogi ribut sini? Dengar ya. Banyak orang yang sudah tidak jawab saya punya WA. Mereka bilang, oh Bom pencuri duit. Aduh, nama baik ini bagaimana? Ini mumpung kalian udah nonton sini. Ya, saya nggak pernah melakukan, ini ribut sekali nih. Kenapa dikabut kawin, Kak? Ya. Kasih kawin dulu itu Pak Bom. Dia minta kawin ini. Jangan kau sama dengan perempuan yang lagi gatal-gatal ini. Minta kawin dia. Tutup itu. Nah, dengar ya. Saya minta tolong kalian klarifikasikan nama baik saya. Hancur ini masalah uang ini. Oh Bom pencuri duit uang donasi. Oh darah Yesus berkuasa. Oh Tuhan. Bagaimana saya ini pengkhotbah? Saya harus khotbah yang baik. Orang bilang, percuma Pak Bom cuma mulut saja khotbah. Katanya ini kan sudah penistaan namanya ini. Saya pengkhotbah, saya hamba Tuhan, saya sudah ditabiskan. Makanya datang ke sini saya kasih tunjuk, saya tadi kasih masuk dalam sel. Ingat ya, saya akan kasih tunjuk, saya punya surat-surat. Kau datang, saya kasih tunjuk, saya kasih masuk kau di sel. Aneh sekali. Botak, kau datang sini. Aneh sekali kalian. Ini nama baik saya sudah hancur ini. Saya nggak tahu apa baru. Harus Bom yang klarifikasi.
Kami yang menuduh baru saya mau klarifikasi. Kan goblok. Tolong ya, tolong perbaiki. Ingat ya, saya tidak mau kalian menuduh. Aduh, saya ini pengkhotbah setiap pagi, sore, malam saya khotbah. Baru, bom percuma ini. Ini kan nanti orang tidak mendengar saya khotbah. Pendeta penipu ini. Ini lagi. Ini lagi. Kalian kalau datang ke sini cuma datang bikin apa? Datang bersumbangan untuk gereja. Supaya saya live. Oh, inilah kami kedatangan tamu nih. Kami ada beri kesumbangan. Puji Tuhan. Tapi sebaiknya, ini saran saya. Kalian bantulah saudara-saudara kita yang ada di Sibolga, di Sumatera Utara yang lagi kena bencana, toh? Itu lebih bagus. Kalau pembangunan gereja itu bisa pelan-pelan lah, nanti kami cari, saya juga bisa cari kok. Tapi masalahnya nih saudara-saudara kita sekarang butuh ada bencana alam, toh? Connect ke sini, Ans. Connect dulu, Ans, connect. Saya di gereja mana connect sini? Ans, connect aja, Ans. Connect dulu, baru saya sebut saya gereja mana. Connect sudah. Connect. Kalau kalian bicara dari awal, saya sudah sebut. Ya. Kenapa saya tidak sebut? Karena kalian ini semua ini pendusta kalian. Ya. Kalian yang dalam grup Botaktron itu pendusta itu. Naiklah. Kok ke sini? Jangan datang ke sini mulut lain, ke sana mulut lain. Saya tidak suka jadi orang Kristen begitu. Saya tanya sama kalian, kalau kalian di posisi saya, kalian bisa tahan selama 4 bulan. Pakai isi kepala. Itu yang sang debater saya curi dia punya bahasa. Di kepalamu jangan isi kotoran. Iya toh? Sang debater. Isi kepala kau jangan isi kotoran. Ya itu ya. Jadi saya mohon kalian-kalian ini. Tolong. Klarifikasi. Tolong kalian yang klarifikasi. Minta maaf kami selama ini salah. Rupanya kami sudah selidiki. Itu dong. Saya nggak curi. Oh nanti ya. Kayak si orang dari Jerman itu. Oh, dengar teman-teman. Ini saya lupa nonton depannya. Dengar ini baik-baik. Saya kasih kalian dengar ini. Dengar ya. Saya terpaksa bicara. Dengar baik-baik. Yang tiap hari mulut kayak bacot bemo itu. Kalian dengar ini. Nih. Dengar pasal baik-baik. Waktu mau pulang ke Jerman terakhir ini dia pinjam uang 3 juta. Sampai sekarang belum dibayar. Makanya Pak Charles masih di sana. Setelah itu mau pinjam lagi 60 juta nggak dikasih. Udah, infonya off the record. Oh, itu jadi satu. Oh, jadi Seorang kaya dia. Oh, iya. Jadi Reda itu pinjam duit sama Pak Charles. Mas tambah beli tiket. Iya. Untuk beli tiket ke Jerman. Iya. Tuh. Kurang uang tiket ke Jerman, minta sama Pak Charles. Duit lagi. Halo. Baru bilang gua. Itu orang-orang lagi ngomong itu. Ya gitu ya. Tolong ya, nama saya diperbaiki ya. Biar penginjilan saya jangan terlambat. Apa ini? Ngapain dia khotbah-khotbah? Pendeta apa ini? Korupsi uang. Waduh, darah Yesus berkuasa. Jalankan dana pencuri duit. Tolonglah, jangan fitnah-fitnah lah. Ibu-ibu yang ada di sana itu, tolonglah kalian ini. Apalagi nama Bintang ini. Bintang, kau berani datang, kau datang kemana kau hari? Ku pasti masuk kau dalam sel. Kau bilang saya pendeta palsu, saya tunjukkan saya punya surat-surat semua. Kamu yang datang harus ketemu saya ya. Ketemu saya punya, saya kasih lihat surat-surat ya. Saya sudah siapkan ketua adat dan kepolisian. Saya kasih tahu. Ketemu saya ya. Mengajar kalian itu. Selama nama baik saya tidak dipulihkan di TikTok, saya akan tuntut kalian secara undang-undang hukum. Undang-undang IT kena. KUHP kena. Kalian sembarang saja. Tunjukkan surat-surat datang ke sini. Bukan di media. Emangnya saya ada di Hong Kong, di Amerika. Kan gua di Indonesia. Kalau datang sini ketemu, bersakas tulis surat-surat.
Pak Bom kan pemberani, tetap di negeri. Iya, Yang takut itu kan datang ke yang sini. lari, Pak. Betul nggak, Le Rudi? Toh? Ya kalian pembuktian, datang ke rumah saya tunjukkan surat-surat. Betul nggak, Belai? Iya toh? Ya betul lah. Siapa yang mendalilkan, orang itu yang buktikan, bukan kita. Iya. Bukan Dituduh kita Pak, misalnya datang ke sini. memakan uang, buktikanlah mana uang yang dimakan. Itu kalau secara hukum. Bukan siapa yang mendalilkan, orang lain yang buktikan. Lucu. Nah, ini juga ada Ibarat Bro orang Rudi di lapor sini harus ya, bawa Bro Rudi. bukti. Ingat ya, Bro Orang Rudi. hukum juga harus bawa bukti. Izin Bang Antoni, ini ada juga berhubung ada Bro Rudi ya, gitu. Jadi masalah MKC sama Gampis Go Internasional itu bukan Joseph Pausang. Masalahnya sampai ke HAM Internasional bukan peranan Joseph Pausang, itu peranan Dewi Bulan. Benar gak Sang Debater? Betul. Pokoknya Dewi Bulan itu nggak bisa disandingkan dengan Edis lah, jauh. Edis itu kemaruk, rakus, itu pasti. Semua orang udah tahu. Ada orang bencana minta bantuan malah dicurigainya. Belum dikirimnya uang, sudah dicurigai. Kan lucu. Silakan. Kalian selalu bertanya. Kalian nonton YouTube saya. Kemarin Pak Gilbert Lumendong sudah klarifikasi. Betul nggak, teman-teman? Sang Debater. Kemarin Pak Gilbert sudah klarifikasi kan? Saya siapa kan? Kenapa saya mau klarifikasi Sudah, lagi? ada videonya itu. Ada videonya itu. Nah, ini untuk adekku Yuli, tolonglah kalau kau sudah di sini sudah clearkan, kau jangan ngomong-ngomong lagi ke sana kiri kanan berbeda. Tolonglah kasih tahu sama mereka, tolong perbaiki nama saya. Ini di Undang-Undang IT nih. Apalagi ini tahun 2026 nih hukumnya sangat keras. Tolong ya. Saya difitnah, dihina, dicaci maki siang hari malam, pagi orang mau tidur macam lagunya lagu dangdut kah? Ku mau makan ingat kamu, apa? Mau makan ku ingat padamu, mau tidur ku ingat si bom-bom, mau berak teringat si bom-bom, kasihku. Au. Ku menangis, ku rindu kepada bom-bom. Asik. Ku merasa si bom-bom yang paling ku cintai. Asik. Bom-bom. Bom-bom tuh pendeta pakai wig. Kita pakai wig itu tuh lucu-lucuan. Karena orang yang nonton ini banyak orang yang stres. Termasuk Anda yang stres jadi Bang Toyib. Botol. Bentuk gua punya pelayanan dengan cara gua, lu marah. Makanya kalau lu nggak bisa seperti gua, lu jangan bilang gua pencuri duit, botak. Semuanya rombongan itu. Gua mau bikin apa terserah gua. Mau gendut kah, mau buntal kah, itu gua sendiri. Rupanya, Mbak itu sudah bilang rupanya si dia buntal. Yuli juga gendut mau. Kalau laki-laki gendut nggak apa-apa, kalau perempuan jangan, nanti cowok tidak mau. Toh? Maksudnya begitu. Jadi gini teman-teman ya, saya cuma minta satu, tolonglah kalian ya. Kalau kalian ingin cari tahu, saya datang ke sini aja. Alasan saya satu itu saja. Saya ini kan mau melayani di beberapa gereja. Jadi saya tuh punya rahasia pribadi sendiri. Kalau kalian datang sini silakan, toh? Ya gitu ya teman-teman ya. Tolonglah tapi nama baik saya kasihan. Orang-orang banyak nonton, toh? Pak Bom izin aku keluar ya. Ya silakan. Makasih lah ya. Karena baru sampai di rumah ini. Oke. Mana Le? Sampai jumpa. Mana? Le, sabar Le. Itu rumah sewa kah? Rumah sewa kah? Rumah yang itu ya sewa ya? Kuspil dulu. Oh iya, spill. Rumah besar ya? Berapa itu? Berapa? Aku mau tanya ke Abu dulu sebelum turun ini. Langsung Aditya ini datang. Besar lah ya? Rumahnya besar ya? Oh, besar. Pakai logo lagi, logo Ada kolam renang, ada kolam renang. Oh, ada. Iya, soalnya Reda bilang, Le punya rumah tuh kolam renang. Tidak ada kolam renangnya, nggak ada. Dia sudah ngaku pahit hati. Iyalah makanya orang itu yang iri bukan.
Nah, rumah berapa kali berapa itu lah? Spill. Ternyata masih besar rumahnya Walabu. Kemarin juga Edis itu Ini- tempat kecil juga. Rumah kumpul kebo aja betul ya Walabu ya? Rumah kumpul kebo ya? Punya Walabu Iya, istri, rumah punya kumpul kebo. istri itu. Iya. Di sini satu-satunya rumah yang punya logo. Ah, inilah. Rumah Sang Debater SD, Sang Debater. Apa dibilangnya aku iri, kecil kali iri sama si Edis. Nggak tahu dia rumahnya ini kayak model Jepang. Batu alam full ini semua. Bukan kaleng-kaleng Sang Debater ini. Ya, tapi kuakui uangku sebagian di sini, sisanya daripada orang yang menyalurkan berkat sama aku. Jadi itu sekarang, luas tanah ini 770, luas bangunan ini 400. Ini kalau mau ditingkatkan bisa ini. Berarti 20 kali 20 ya? 60 tiang ini, besar ini. Besar ya rumah 20 kali 20 ya? Enggak. Sampingnya itu berapa ya? Tunggu lu, 1, 2, 3. Sekitar, ya hampir 20 kali 20 lah. Iya 400 meter. Tiangnya 20 ini kali besar 20 lah. ini. 2 lantai kah bang? Atau 1 lantai? Satu lantai. Baru ada lagi ruang rapatnya, ada lengkap lah di sini karena memang ku setting dulu